Umpamanya ingkar janji dalam kampanye, gitu ya. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan begini dan begitu. Ya, sudah jadi presiden, bohong terus, nyalon lagi jadi presiden. Nah, ini harus diungkap keburukan-keburukannya, nah, gitu ya. Itu tidak termasuk ghibah. Maka perbuatan itu tidak termasuk ghibah yang haram. Perbuatan itu justru, nih Bapak jangan kaget, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Akhbar dan juga jamaah Zoom rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan untuk kita semua nikmat-nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu ditambahkan dan apa yang kita kerjakan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema kajian yang akan saya sampaikan yaitu tentang berghibah, memahami yang benar dan yang salah dalam menyebut dan menyebarkan keburukan orang lain. Tema ini merupakan tema yang penting untuk saat-saat sekarang ini. Kenapa? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama, banyak postingan dalam grup-grup WA ataupun Instagram dan lain sebagainya yang menyebutkan keburukan dan kejelekan tokoh nasional di negeri ini. Apakah postingan seperti itu dibenarkan atau tidak? Begitu juga fenomena yang lain adalah orang-orang yang ada di grup tersebut juga memberikan teguran, ya, bahwa kita tidak boleh berghibah dan kita hendaknya berakhlak mulia. Kira-kira yang negur ini juga sudah benar atau belum? Jangan-jangan negur tapi salah gitu Pak ya. Nah, begitu juga dalam skala yang lebih besar lagi, aturan pemilu, pilkada ataupun pilpres
ya yang ada di kita ini, ya seseorang yang menjadi calon anggota legislatif ataupun pejabat eksekutif ini tidak boleh diungkap hal-hal negatif dari pribadinya. Bahkan lebih dari itu, kalau ada yang mengungkap keburukan pribadi calon presiden ataupun calon gubernur, calon anggota DPR dan DPRD, wah dia akan dihukum, ya akan terkena delik hukum untuk apa yang dilakukan tersebut. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bahas, ya agar kita tahu apakah selamanya menyebutkan keburukan orang itu adalah akhlak yang jelek, ya apakah selamanya tidak boleh seseorang itu menyebutkan kejelekan orang lain. Begitukah Al-Quran mengajarkan kita? Begitukah hadis Nabi SAW mengajarkan kita? Nah, inilah yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahasan ini saya mulai dengan definisi, ya. Definisi daripada ghibah itu sendiri harus kita samakan dulu persepsinya. Jangan kita mendengar istilah ghibah tapi persepsinya beda-beda, ya nggak akan ketemu. Kalau kita berdiskusi tidak akan ada manfaatnya. Dalam bahasa Arab istilah ghibah ataupun ghaibah, ya itu artinya tidak tampak. Dan juga dalam bahasa Indonesia sudah disebut ghaib. Ghaib itu bahasa Indonesia. Ya kalau ada guru ngabsen muridnya, Ahmad ghaib Ustadz. Artinya Ahmad nggak datang, ya, tidak tampak. Dan ghaibah yang dimaksud dalam syariat Islam ini adalah menceritakan kejelekan real dari seseorang untuk tujuan kepentingan pribadi yang subjektif ketika orang itu tidak ada. Menceritakan kejelekan real, justru kejelekannya itu real, bukan hoax, bukan ngarang. Ya kalau kita tegur, ente nggak boleh ngomongin kejelekan orang, apa dia jawab? Bener kok, saya membicarakan yang benar, faktanya ada, gitu ya. Iya memang benar, itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau yang Anda omongkan itu tidak real alias hoax atau ngarang-ngarang saja, itu tidak disebut ghibah. Tapi disebut apa? Disebut fitnah. Jadi ada ghibah, ada fitnah. Kalau yang kita omongkan itu benar namanya ghibah. Kalau yang kita omongkan itu adalah bohong, namanya fitnah. Ya. Kemudian poin lain yang perlu untuk kita fahami dalam definisi ini yaitu tujuan, ya, tujuan menyebut-nyebut kejelekan orang itu apa maksudnya? Ya. Ini tidak bisa kita tutup mata, Pak. Jadi kita harus tahu motifnya apa. Jangankan menyebut kejelekan orang, membunuh orang saja itu harus diketahui tujuannya apa, motifnya apa. Tidak semua pembunuhan disalahkan kan? Ya, tidak semua pembunuhan itu berdosa kan? Iya, tergantung dari apa tujuan daripada apa yang dilakukannya. Begitu juga ketika kita menyebut kejelekan orang lain untuk tujuan kepentingan pragmatis diri kita dan kepentingan subjektif diri kita, maka kita telah melakukan ghibah. Berarti kalau ada kepentingan non pribadi, bukan kepentingan subjektif pribadi kita, maka tidak termasuk dalam definisi ghibah. Itu poin penting. Tujuan apa saja nanti kita jelaskan. Selanjutnya
ketika orang itu tidak ada maksudnya tidak ada di hadapan kita atau orang itu sudah meninggal dunia. Ya, orangnya ada tapi nggak di sini, di sono. Ya, itu juga termasuk tidak ada. Orangnya sudah meninggal, itu juga termasuk tidak ada. Dan kita menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Nah, itulah yang disebut dengan al-ghibah. Nah, 3 poin ini dalam definisi perlu untuk menjadi pegangan kita agar kita tahu mana ghibah dan mana bukan ghibah. Ya. Definisi ini merupakan definisi syariat. Tentu harus ada landasannya ya. Dari mana kita mengatakan ini adalah pengertian syariat? Ya, landasannya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan metode tanya jawab. Beliau bertanya terlebih dahulu, atadruna mal ghibah? Apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan ghibah? Nah, lihat Rasulullah sebelum memberikan larangan atau perintah sesuatu yang masih aneh atau yang masih belum dikenal banyak orang itu beliau definisikan dulu. Ya, kalau kita kan enggak langsung ngomel aja. Ya, orang belum paham udah ngomel aja, anak belum paham udah diomelin aja. Ya, jangan, kasih tahu dulu apa ini apa itu, baru kemudian hal itu dilarang atau diperintahkan. Ya, atadruna mal ghibah? Rasulullah ingin memberikan definisi, Pak. Ya, dalam hadis ini tidak ada hukum ghibah. Hadis ini memberikan definisi. Atadruna mal ghibah? Kemudian para sahabat Nabi menjawab dengan adab yang tinggi. Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, tentu ketika Rasulullah bertanya seperti itu ada makna yang beliau ingin sampaikan. Ya, maka kita nggak usah jawab. Ya, kita nggak usah jawab karena yang kita jawab mesti bukan yang beliau maksud. Ya, yang beliau maksud sesuatu yang baru, ya, yang ingin beliau ajarkan kepada umatnya. Maka sahabat itu selalu jawabannya adalah Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, barulah kemudian Nabi SAW memberikan definisinya. Ya, qala dzikruka akhaka bima yakrah. Simpel kan? Zikruka akhaka bima yakrah. Ya, al-ghibah itu adalah penyebutanmu tentang kejelekan-kejelekan saudaramu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, kalau kita nyebutnya mungkin orang lain, tapi Rasulullah sebutkan dengan akhaka. Ya, engkau menyebutkan tentang hal-hal yang tidak disukai oleh saudaramu. Kalau beliau mengatakan yang tidak disukai berarti kejelekan atau kebaikan? Kejelekan. Mana mungkin ada orang yang disebut kebaikannya enggak suka. Ya, orang kalau disebut kebaikannya mesti suka dan banyak yang pengen disebut kebaikannya. Ya, berarti ketika beliau mengatakan yang dia enggak suka, oh berarti adalah kejelekannya. Engkau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu. Nah, itu definisi yang beliau sampaikan. Lalu ada salah seorang dari sahabat Nabi yang belum clear benar definisi itu. Ya, masih ada tanda tanyanya. Maka kemudian orang tersebut interupsi. Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sama nih interupsinya dengan kita sama Bapak Ibu. Ya, kalau yang saya sebutkan itu benar gimana? Kalau yang saya sebutkan itu fakta gimana? Nah, gitu ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Benar. Ya. Inilah yang disebut dengan ghibah.
Kalau kejelekan itu real, memang dia melakukannya, ya, memang dia orangnya, dan engkau sebutkan kejelekannya di apa namanya di belakangnya, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Ya, justru ketika engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak pernah melakukannya, engkau tidak melakukan ghibah, tapi engkau melakukan fitnah. Ya, faqad bahattahu itu artinya engkau telah mendustakan dia. Yang kamu lakukan adalah ya kedustaan belaka. Ya, karena yang kau sampaikan adalah kebohongan-kebohongan, ya, dan kita sebut dengan istilah fitnah. Ini fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Arab beda lagi, Pak, ya. Nah, ini fitnah dalam bahasa Indonesia, ya, menyebut-nyebut kejelekan orang tapi orang itu tidak pernah sama sekali melakukan kejelekan seperti yang Anda sebutkan. Ini bahasa Indonesianya fitnah, begitu. Kalau bahasa Arabnya apa? Buhtan. Ya, itu. Kalau fitnah dalam bahasa Arab ya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Beda dengan ini. Itu perlu saya kasih catatan sedikit. Ya, nah inilah landasan daripada definisi. Jadi dari hadis itu tidak ada hukum tentang ghibah, ya. Bapak Ibu pernah mendengar ceramah tentang ghibah kan? Dan ada nggak ustadz atau penceramah yang menyebutkan hadis tadi nih, ya, sebagai landasan larangan ghibah? Ada, ya? Nah, itu salah kaprah tuh, Pak. Hadis ini tidak menyebutkan hukum ghibah. Ya, hadis ini memberikan definisi ghibah. Ya. Kemudian hukum ghibah ada di mana? Ada di sini. Di mana? Surat Al-Hujurat ayat 12. Barulah kita temukan larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu berghibah satu sama lain, janganlah kamu saling menjelek-jelekan satu sama lain tidak di hadapannya. Ya, janganlah kamu melakukan ghibah satu sama lain. Ini nasihat ini atau larangan ini ditujukan kepada siapa, Pak? Kepada Kum itu siapa? Kalian itu siapa? Kepada sesama muslim, ya. Ingat, wala yaghtab ba'dukum, kalian itu sesama muslim. Ya, berarti apa? Berarti di luar muslim enggak masuk dalam khitab ini. Ya, tidak masuk dalam khitab larangan untuk berghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang dilarang untuk berghibah itu sesama muslim. Sesama muslim. Wabil khusus lagi mukmin. Yang tidak masuk dalam kategori itu maka tidak masuk dalam konteks ayat 12 dari surat Al-Hujurat. Ya. Kalimat ini sudah penggalan ini sudah cukup, Pak, untuk menjadi larangan berghibah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, ya, kenapa dilarang. Ya, kenapa dilarang? Nah, penjelasannya di mana?
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Karena perbuatan ghibah itu sama dengan memakan daging saudara kita yang telah menjadi bangkai. Ya, satu perbuatan yang menjijikkan. Ya, satu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, satu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Jangankan memakan daging bangkai manusia yang mati, Pak. Ya, mencabik-cabik daging bangkai manusia yang mati saja sudah jelek, apalagi memakannya. Ya, orang sudah mati masih saja dicincang-cincang, itu jelek, apalagi dimakannya. Ya, maka Hindun itu sebelum masuk Islam, istrinya Abu Sofyan, ya, ingin menghinakan Hamzah, ya, yang telah membunuh ayahnya dalam perang Badar, ya, Utbah ibni Rabi'ah. Ya, apa yang dilakukan untuk menghinakan Hamzah? Membunuh Hamzah enggak cukup, mencabik Hamzah enggak cukup. Bagaimana agar Hamzah itu dia hinakan? Ya, diambil jantungnya atau hatinya dan kemudian dikunyahnya, mirip serigala gitu. Ya, itu untuk apa? Bukan dia doyan daging mentah, bukan. Ya, dia ingin menghinakan Hamzah. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang lebih hina dari sekedar membunuh, lebih hina dari sekedar mencabik-cabik. Ya, itu adalah perbuatan yang hina. Maka di sini larangannya lengkap dengan alasannya. Kenapa dilarang? Karena perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang sangat-sangat jelek. Wattaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Walaupun orang itu enggak ada, walaupun orang itu sudah mati, jangan dilakukan. Innallaha tawwabur rahim. Kalau memang kamu sudah melakukan, bertaubatlah, karena Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Nah, ada keterangan, ya, daripada ayat tadi, daripada hadis tadi, ya, keterangannya seperti ini. Jadi kalau kita baca hadis ini, Pak, perlu baca syarahnya, tidak cukup terjemahannya, Indonesianya saja, ya. Sedangkan mereka yang menyebutkan keburukan orang lain untuk tujuan yang logis, seperti menyebut keburukan seorang yang meriwayatkan hadis, tujuannya untuk menjaga orisinalitas hadis, tidak termasuk berghibah. Tidak menjadi ghibah yang diharamkan dan berdosa besar dalam hal berikut ini. Ya, satu, menyebutkan kejelekan penguasa yang zalim, menyebutkan kejelekan orang fasik yang membanggakan kefasikannya, dan menyebutkan kejelekan dan keburukan orang yang mengedarkan bid'ah. Bid'ah itu bikin hoax dalam agama, Pak. Yang bukan agama dianggap ajaran agama, padahal bukan. Itu namanya bikin hoax. Pembuat hoax ini istilah klasiknya adalah pelaku bid'ah. Nah, itu boleh disebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini adalah keterangan dari kitab Al-Muntaqa. Karena hadis tadi kan riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan kitab Al-Muwatta merupakan induk daripada kitab Bukhari dan Muslim. Keterangan yang lain dari kitab Tanwirul Hawalik, senada, ya. Namun jika keburukan seseorang disebarkan untuk tujuan apa? Untuk tujuan bukan subjektivitas dan kepentingan pribadi,
tapi untuk tujuan menjaga orisinalitas hadis Nabi, atau membongkar persaksian palsu, atau mengungkap penipuan intelektual terhadap masyarakat, atau menasehati dan memperingatkan warga agar menjauhi seseorang yang selalu ingkar janji, umpamanya ingkar janji dalam kampanye gitu ya, nanti kalau saya jadi presiden saya akan begini dan begitu. Ya, sudah jadi presiden bohong terus, nyalon lagi jadi presiden. Nah, ini harus diungkap keburukan-keburukannya. Nah, gitu ya. Itu tidak termasuk ghibah. Maka perbuatan itu tidak termasuk ghibah yang haram. Perbuatan itu justru, nih Bapak jangan kaget, perbuatan itu justru masuk dalam kategori menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita sebut dengan istilah ketika kita menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa zalim itu bukan ghibah, justru itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, berpahala bukan berdosa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah jelas ya, niat itu menjadi standarisasi dari ghibah atau bukannya perbuatan menyebutkan kejelekan orang lain yang real. Niat, ya. Lantas pertanyaannya, niat apa saja yang menjadikan hal pekerjaan itu bukan ghibah? Ya. Yang pertama, at-tazallum. At-tazallum artinya apa? Mengadukan kezaliman. Dan kepada siapa kita mengadukan kezaliman? Biasanya kita mengadukan kezaliman kepada pihak berwajib. Ya, Bapak lapor polisi tentang seseorang. Yang Bapak laporkan itu kejelekan orang yang dilaporkan atau kebaikannya? Masa kebaikannya? Pak polisi lapor, di sana tadi ada yang ngasih saya duit. Enggak ada yang lapor begitu ya. Pak polisi lapor, tadi ada yang mukul saya, nah gitu. Ya, bukan melaporkan kebaikan orang. Kepada siapa lagi kita ngelapor biasanya? Kepada pengadilan ya. Nah, kita ingin kezaliman ini hilang, maka kita lapor ke polisi, ke pengadilan atau mahkamah ya. Nah, sekarang kalau polisi nggak bisa dipercaya, pengadilan nggak bisa dipercaya, masyarakat ngelapor kepada siapa kira-kira kalau ada kezaliman? Masyarakat lapor ke siapa, Pak? Ke masyarakat juga. Lewat apa? Lewat medsos. Ya kan? Oh, ini kalau saya laporkan polisi nggak bakalan ditindaklanjuti. Ya, habis duit saya. Ya, ini kalau saya adukan ke pengadilan, aduh, ya, hilang motor, tambah hilang mobil lagi. Gitu ya. Udahlah. Apa yang mereka lakukan? Yang dilakukan oleh masyarakat adalah melaporkan kezaliman itu kepada masyarakat. Ya. Kemarin kan ada viral tuh. Habib Rizik dipindahkan ya Pak ya. Dari sini ke situ. Terus Habib Rizik masuk ke mobil. Ketika Habib Rizik masuk ke mobil, apa yang terjadi? Ada petugas Brimob nendang. Nah, terus diviralkan oleh orang yang memvideokan itu. Maksudnya apa? Maksudnya melaporkan tindakan itu kepada masyarakat. Kenapa kok dilaporkan kepada masyarakat? Untuk menghilangkan kezaliman. Kenapa nggak dilaporkan kepada polisi yang melakukan dia kok? Bagaimana saya mau melaporkan seseorang kepada temannya? Ya, saya yang disalahkan kalau begitu. Nah, ini contoh Pak ya.
Jadi kalau kita melakukan penyebutan kejelekan orang lain dengan tujuan mengadukan sebuah kezaliman yang terjadi, maka itu bukan ghibah. Ya. Apalagi niat yang membenarkan perbuatan menyebutkan menyebarkan kejelekan orang lain dan justru bisa jadi berpahala. Ya, bukan berdosa dan tidak terlarang. Yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Tujuan untuk memperbaiki sebuah kemungkaran. Ya, untuk memperbaiki sebuah kemungkaran. Ya, orang itu kalau nggak dijelek-jelekan, Pak, dia nggak tahu kalau perbuatannya itu jelek. Ya, orang itu kalau nggak diceritakan kejelekannya di halayak ramai, dia adem-adem aja, aman-aman saja. Besok dia kerjakan lagi, besok dia kerjakan lagi. Ya, nggak berubah-berubah, nggak akan ada perubahan daripada sebuah kemungkaran atau kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Semuanya diam. Ya, semuanya diam, semuanya takut untuk membicarakan kejelekan orang ini. Ya, ini berbahaya dan merugikan masyarakat. Ya, maka ketika kita ingin merubah sebuah kemungkaran, salah satu cara merubah kemungkaran itu adalah menceritakan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang ke tengah-tengah masyarakat. Semakin luas penyebarannya, semakin efektif. Ya, saya sangat heran ya pelaku-pelaku kriminal itu kok kalau ditayangkan di TV di blur ya mukanya ya. Di blur mukanya, Pak. Oh, ini pedofil. Ini orang memperkosa anak kecil dan seterusnya. Di blur. Atau kalau nggak di blur dipakein apa tuh? Dipakein yang cuma kelihatan matanya doang. Jadi bagaimana masyarakat mau tahu orang ini adalah pelaku kriminal? Ya, bagaimana kemungkaran itu bisa dihilangkan? Mukanya nggak kelihatan. Jadi mempertontonkan keburukan seseorang dan mempertontonkan wajah seseorang, apalagi dengan zoom, di zoom, digedein gitu. Ini nih wajahnya nih. Ini pemerkosanya ini malingnya ini rampoknya ini begalnya ini. Itu efektif, Pak. Efektif agar pembegalan itu tidak terjadi lagi, agar pemerkosaan itu tidak terjadi lagi. Ya, jadi tujuan yang kedua adalah untuk merubah sebuah kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, kalau ada yang nyolong kotak amal, Pak, di Al-Akbar, foto, Pak, mukanya, Pak. Ya, ada yang nyolong kotak amal di Al-Akbar, foto mukanya, kemudian dicuci fotonya, dibesarkan, tempel depan. Maling kotak amal. Untuk apa? Untuk mencegah perbuatan yang sama dari orang lain di lain hari. Ntar kalau lo nyolong kotak amal, lo begini ntar. Ya, warga komplek wartawan ini semuanya tahu inilah pencuri kotak amal. Ya, nggak dipukul nggak apa-apa. Ya, yang jelas sebarkan saja. Ya, ini loh wajah orang yang nyolong kotak amal itu. Ya, jangan disembunyikan, malah ditutup atau diblur. Ya. Apalagi yang ketiga, tujuan yang membenarkan kita untuk menyebutkan kejelekan orang lain itu adalah al-istifta. Al-istifta itu artinya meminta penjelasan fatwa. Kalau minta fatwa berarti kepada mufti. Ya, maka jangan meminta fatwa kepada yang bukan mufti. Ini masyarakat kita agak tidak tertib ya. Mereka meminta fatwa kepada siapa? Kepada teman kantornya. Meminta fatwa kepada siapa? Kepada tetangganya. Tetangganya bukan mufti, bukan alim. Lo tahu nggak hukum ini gimana ya? Yang ditanya sotoy juga. Oh, itu mah boleh-boleh aja katanya. Aduh, ini gimana sih?
Ya, jangan jangan apa sembarangan kita minta fatwa halal haram ini boleh atau tidak. Ya, kepada mufti, kepada alim, kepada mujtahid. Ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin kepada ustadz, tapi juga harus dipilih-pilih kalimat ustadznya itu ya. Mereka-mereka yang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan, kapasitas akhlak mulia. Ah, itulah yang kita pilih untuk meminta fatwa. Dan ketika kita meminta fatwa dan kita harus menyebutkan kejelekan seseorang, itu dibenarkan. Ya, ya ceritakan dulu apa yang ingin Anda tanyakan gitu kan. eh di apa namanya disembunyi-sembunyikan. Ya nggak bisa dijawab fatwanya kalau Anda menyembunyikan ceritanya. Tapi harus menyebutkan orang lain. Iya silahkan sebutkan saja kejelekan orang lain itu. Ya, kalau memang tujuannya adalah meminta hukum ataupun fatwa. Ya. Niat apa lagi? Yang keempat, tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatihim. Ya, untuk memberikan warning atau tahdzir atau peringatan kepada masyarakat agar tidak terkena suatu keburukan seseorang. Jadi nomor 2 tadi dengan nomor 4 ini klop nih. Ya, apa namanya selalu berjalan seiring. Apalagi yang kelima, ya, niat dan tujuan yang membenarkan ghibah itu adalah ayyakuna mujahiran bifisqihi au bid'atihi. Ya, dia membanggakan perbuatan maksiatnya. Ya, lu tahu gak? Gue udah berzina sama siapa aja. Disebutkan, saya sudah berzina dengan orang Indonesia, dengan Malaysia, dengan Afrika, dengan Eropa. Wah, dia banggakan dirinya. Lah, kok berzina dibangga-banggakan? Ya, kalau dia membanggakan perbuatan maksiat tersebut, ya, maka pada saat itu orang lain pun tidak salah ketika menyebutkan apa-apa dari kemaksiatan yang sudah dilakukan. Ya, ente jangan deket-deket lah dengan orang itu. Kenapa? Itu orang udah berzina, ya, dan berzinanya bukan dengan satu orang, dengan banyak perempuan. Ya, dia berzina dengan orang Afrika, dengan Eropa, dengan Asia, dengan Australia. Ah, lo kok tahu? Ah, dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang cerita. Nah, gitu, Pak ya. Nah, itu bukan satu hal yang riba karena orang itu membanggakan kemaksiatannya. Ya. Apalagi niat yang membenarkan untuk ghibah. Yang keenam, at-ta'rif. At-ta'rif itu adalah untuk kejelasan identitas. Ya, namanya Ahmad, namanya Mahmud, namanya Muhammad. Kan banyak Pak nama itu. Namanya Joni, namanya Jono, namanya Yono, namanya Yanti, namanya Santi, namanya Sinta. Kan banyak yang nama seperti itu ya. Nama pasaran. Ya, ente diundang sama Yono. Yono mana ya? Yono yang di komplek wartawan itu ada 3 Yono terus itu. Bingung lagi gitu ya. Yono mana ini? Ah, Yono itu yang matanya picak sebelah. Oh, dia gitu ya. Nah, ketika itu disebutkan kan ketika kita menyebutkan matanya picak sebelah, itu kejelekan ya. Kejelekan ya. Tapi itu disebutkan tujuannya apa? Untuk menjelek-jelekan si Yono tadi? Bukan. Ya, untuk memperjelas identitas Yono karena banyak orang yang namanya Yono. Begitu, Pak ya. Baik, inilah 6. Jadi ada 6 niat dan tujuan yang membenarkan seseorang itu menyebutkan kejelekan orang lain. Dalilnya apa, Ustadz? Ya, kalau ngomong harus pakai dalil dong. Ya, jangan asal ngomong. Dalilnya pertama,
Hadis Nabi SAW dari Anas ibni Malik dan dikeluarkan oleh Bukhari. Ini hadis Bapak Ibu sudah familiar, walaupun mungkin tidak hafal, tapi sudah familiar lah, sering dengar. Ya, apa cerita Anas ibni Malik? Ya, Anas ibni Malik bercerita, marru bi janazatin. Ya. Nabi SAW dan para sahabatnya melewati ada rumah duka atau jenazah, ada orang yang meninggal. Ini bukan jenazah lewat, tapi para sahabat dan Nabi yang lewat. Bisa dua nih, ya, bisa orang itu menggotong jenazahnya, bisa juga Nabi yang melewati ada jenazah, ya, rumah duka, gitu ya, ada yang meninggal dunia. Ya, baik ini atau itu. Singkatnya adalah masyarakat sekitar, tetangga-tetangga nih, tetangga-tetangga jenazah itu kemudian menceritakan kebaikan daripada jenazah tersebut. Wah, siapa yang meninggal? Si fulan. Waduh, saya punya kenangan manis dengan dia. Ya, umurnya pendek, baru kemarin saya ngobrol dengan dia, orangnya baik sekali. Saya kenal belum lama, tapi kesan saya sangat baik dengan dia. Pokoknya orang-orang itu membanggakan orang yang meninggal tadi. Ya, apa komentar Nabi? Wajabat. Komentarnya singkat, wajabat. Ya, lalu beberapa lama kemudian melewati jenazah lagi atau ada jenazah yang digotong lagi. Ya, dan tetangga-tetangganya kemudian cerita lagi. Siapa yang mati? Si fulan. Alhamdulillah. Bagus dah dia mati. Emang gue tungguin dia mati. Gitu ya. Kenapa? Bikin onar dia tuh, bikin rusuh. Ya, banyak ayam hilang, banyak ini, banyak sepatu hilang. Ya. Itu orangnya tuh. Apa komentar Nabi? Wajabat. Orang yang diceritakan kebaikannya komentarnya wajabat. Orang yang diceritakan keburukannya komentarnya wajabat juga, Pak. Kan bikin bingung. Sama dong. Ya, yang baik dikomentari wajabat, yang buruk dikomentari wajabat. Ya. Nah, yang ingin saya jadikan sebagai landasan daripada niat-niat tadi adalah, coba Bapak Ibu perhatikan. Dalam hadis ini, ketika tetangga-tetangga dan masyarakat itu menyebutkan kejelekan jenazah kedua, ada enggak Nabi marah kepada mereka, kepada masyarakat itu? Ada enggak Nabi ngomel, jangan cerita kejelekan, orang udah mati lu ceritain kejelekannya lagi lo? Ada enggak komentar begitu? Enggak ada, Pak. Ya. Ada kan Nabi marah? Enggak ada juga. Ya, mungkin enggak Nabi membiarkan sesuatu yang salah? Enggak mungkin ya. Kalau itu jelek, kalau itu tidak boleh, kalau itu haram, kalau itu bersalah, maka ketika tetangga-tetangga itu menceritakan keburukan jenazah kedua, pastilah Nabi menegur. Ya. Dan ternyata dalam hadis ini tidak ada teguran. Kalau tidak ada teguran artinya apa? Boleh. Ya. Nah, selama ini yang populer di masyarakat itu yang diangkat adalah hadis ini nih. Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawiihim. Ya, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati, jangan menyebutkan kejelekan mereka, gitu Pak. Ya, kalau orang itu nggak punya kebaikan atau kebaikan dikit nggak kelihatan, kira-kira orang bisa sebutkan nggak? Ini kan di beberapa masjid, nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di masjid-masjid tradisional ini biasanya ada kalau sholat jenazah itu acara tasyhid, Pak. Mungkin Bapak pernah ikut sholat jenazah di masyarakat. Tasyhid
Tarsyid itu artinya persaksian. Ntar maju kiai gitu ya atau ustadz lalu memberikan persaksian. Orang ini min ahlil khair gitu ya. Jamaah jawab khair. Ya. Sementara jenazah ini nggak kelihatan kebaikannya. Kira-kira ustadz itu mau ngomong apa? Sering dipaksakan, Pak. Sering dipaksakan. Saya memperhatikan sekali gitu ya. Saya sangat memperhatikan. Ya, beberapa ustadz yang memaksakan diri untuk menyebut kebaikan si mayit ini padahal dia nggak tahu. Dia nggak tahu kebaikan daripada orang tersebut. Wah, ini ustadz maksain banget. Ya. Jadi nggak begitu. Ya, kalau memang ada kebaikannya disebut, tidak harus dipaksa-paksakan. Kalau ada kejelekannya pun nggak apa-apa kalau memang itu dibutuhkan. Bukan untuk tujuan kepentingan pragmatis yang subjektif. Ingat itu, bukan untuk tujuan pragmatis yang subjektif. Ya, maka di sini keterangannya apa? Satu, dalam hadis ini periwayatannya oleh Imam Tirmizi disebut dengan haditsun gharib. Hadis gharib itu adalah salah satu daripada hadis yang dhaif. Begitu juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebut bahwasanya periwayatan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ada salah satu perawinya yang dhaif. Siapa itu? Perawi yang dhaif itu adalah Imran ibni Anas al-Makki. Nah, ini disebutkan ya kejelekan Imran ibni Anas al-Makki ya oleh ulama hadis. Kalau orang ini adalah orang yang cacat akhlak ya sehingga periwayatannya tidak bisa diterima. Ya. Begitu juga hadis tadi ya uzkuru mahasina mautakum itu ya wa kufu an masawihim itu coba kita lihat keterangannya dalam beberapa kitab syarah hadis yang saya kutip Tuhfatul Ahwazi juz 5 halaman 223. Ibnu Battal menjelaskan menyebut keburukan orang musyrik hukumnya boleh atau mubah karena mereka sudah pasti di neraka. Maka tadi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menyebutkan kejelekan di antara kalian. Kalian ini siapa? Kalian ini sesama muslim. Berarti di luar konteks muslim tidak masuk dalam ayat tersebut. Menyebutkan keburukan orang yang sudah wafat setara dengan ghibah. Tidak boleh dilakukan kepada orang yang menonjol kebaikannya. Catat, tidak boleh dilakukan kepada orang yang menonjol kebaikannya. Namun untuk mereka yang fasik artinya menonjol keburukannya, maka ghibah boleh dilakukan kepada mereka hidup atau mati. Ya, maka saya kalau ceramah kematian di beberapa tempat yang saya sampaikan apa, Pak? Yang saya sampaikan adalah hadirin, kita ini di dunia sedang bikin cerita tentang diri kita. Ya. Kan nanti kalau saya mati Bapak cerita tentang saya. Berarti sekarang saya lagi bikin cerita. Ya. Kira-kira kita ingin diceritakan kebaikan atau keburukan? Kalau kita ingin diceritakan kebaikan, ya lakukanlah kebaikan. Kalau kita ingin orang lain nanti cerita tentang kita setelah kita mati keburukan kita, ya lakukanlah keburukan. Tinggal pilih Anda mau diceritakan apanya. Anda mau diceritakan kebaikannya atau mau diceritakan keburukannya. Ya, that is choice. Itu adalah pilihan masing-masing. Ya, jadi kita jangan bikin-bikin cerita keburukan tentang diri kita. Ya, lakukanlah kebaikan. Ya, kalaupun kita melakukan keburukan nauzubillah, sembunyilah. Jangan membangga-banggakan keburukan yang Anda lakukan.
Ya, jangan memamer-mamerkan apalagi menceritakan keburukan yang Anda lakukan. Ya. Itu. Jadi kebaikan dan keburukan seseorang itu sama gitu ya. Bisa diceritakan ketika hidup, bisa diceritakan ketika mati, dan tidak menjadi satu kesalahan juga kalau masyarakat menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, itu akan berjalan natural, Pak. Tidak ada kita yang full kebaikan, nggak ada kan? Tidak ada kita yang full keburukan, kan nggak ada. Masing-masing kita kan ada plus minus. Masing-masing kita ada kebaikan dan keburukan kan? Gitu. Oh, yang orang ingat itu kira-kira apa? Yang banyak. Yang dominan. Kalau kita dominan berbuat baik, maka orang lupa akan keburukan kita. Betul nggak? Kalau kita dominan berbuat buruk, maka orang akan lupa kebaikan kita. Dan orang hanya akan bercerita apa yang mereka ingat. Betul? Nah, itu Pak. Kesan saya terhadap Pak Haji Ilyas ini apa? Ya, yang saya ingat ya ketika Pak Haji Ilyas ini adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, maka yang muncul di memori saya adalah kebaikan-kebaikan beliau. Ya, dan saya akan ceritakan. Ya, di komplek wartawan itu ada Pak Haji namanya Pak Haji Ilyas, orangnya ABCD, kebaikannya luar biasa. Ya, bukan berarti Pak Haji Ilyas nggak punya keburukan, bukan. Ya, tapi yang dominan yang ada pada diri beliau adalah kebaikan dan kebaikan saja. Ya, dan begitu selanjutnya. Mohon maaf Pak ya, saya angkat sebagai contoh. Kita semuanya seperti itu. Nah, ini keterangan daripada hadis tadi ya. Begitu juga dalam kitab Aunul Ma'bud ya, karena hadis tadi uzkur mahasina mautakum itu diriwayatkan oleh Abu Daud, dan kitab syarah daripada Abu Daud itu adalah Aunul Ma'bud, keterangannya juga sama. Ya. Argumentasi yang kedua ya. Bagaimana niat-niat dan tujuan itu membolehkan menyebutkan keburukan orang lain. Ini ada perkataan Anas ibni Malik, Inna lillahi malaikatan tantiku ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Allah memiliki malaikat yang berbicara melalui lidah manusia untuk menjelaskan kebaikan dan keburukan seseorang. Lihat, menceritakan keburukan seseorang dengan niat-niat tadi disebut malaikat, Pak, bukan disebut setan, bukan disebut iblis. Orang yang menyebutkan keburukan orang lain dengan salah satu dari 6 niat tadi itu malaikat. Pujian atau hinaan? Pujian. Ya. Menceritakan keburukan orang lain disebut malaikat, menceritakan kebaikan orang lain disebut malaikat juga. Ya, menceritakan keburukan orang lain yang disebut malaikat itu adalah ketika ada 6 tujuan ini. Yang penting bukan untuk tujuan pragmatis yang subjektif dari pribadi orang itu. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini menjadi dalil pembenaran untuk menyebutkan keburukan atau kebaikan orang lain jika ada kepentingan logis dan tidak termasuk ghibah. Argumen yang ketiga ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ini cerita tentang Hindun ya setelah masuk Islam. Ketika berbaiat, tadi saya cerita Hindun sebelum masuk Islam, dia memakan jantungnya Hamzah. Setelah masuk Islam ya, kan Nabi suruh baiat ya di Mekah itu. Besok kaum perempuan, besok waktunya emak-emak baiat. Datanglah emak-emak baiat ya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan banyak itu. Ya, di situ ada kalimat tidak melakukan pencurian. Nabi membaiat emak-emak di Mekah saat Fatu Makkah
agar tidak melakukan pencurian. Nah, Hindun kemudian nanya, ya Rasulullah, saya punya suami dan Anda kenal suami saya. Siapa suami saya? Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan itu orang yang pelitnya minta ampun ya Rasulullah. Ini istri menceritakan apa? Menceritakan suami. Yang diceritakan kebaikannya atau keburukan? Ya, ini istrinya nggak ngomong pelit, tapi raja pelit. Ya Rasulullah, suami saya ini pelitnya minta ampun. Ya, maka disebut bukan bakhil. Kalau bakhil itu pelit, Pak. Tapi sebutnya syahih, pakai shin bukan pakai sod. Syahih artinya pelit banget. Ya, apa korek nah. Pelit banget lagi. Ya. Kalau Bapak kira-kira istrinya cerita begini enggak? Ya saya nggak tahu. Ya, dia cerita di belakang saya tentunya. Ya, istri menceritakan kejelekan suaminya yang pelit. Terus saya sering ngambil duitnya. Kalau dia lagi nggak ada atau dia lagi tidur, saya tahu di mana duitnya. Ya, dan saya ambil duitnya untuk keperluan saya dan anak-anak. Karena yang dia kasih itu, dia ngasih iya, tapi dikit banget. Kebutuhan kita 200, dia cuma ngasih 20.000. Gitu, ya nggak cukup lah. Duitnya banyak tapi nggak mau ngasih. Bukan miskin, enggak, kaya. Abu Sofyan itu kaya, tapi ternyata pelit. Yang cerita pelit siapa? Bininya sendiri. Ya, bojone dewe. Yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan adalah yang saya lakukan itu termasuk mencuri atau bukan? Kan tadi nggak boleh mencuri gitu ya. Nah, besok-besok kalau saya melakukan lagi, saya melanggar baiat saya dong. Ya, karena saya mencuri. Begitu. Sementara saya nggak mencuri karena suami saya pelit banget tadi. Ya, ini Hindun menceritakan tentang suaminya Abu Sofyan. Ketika Hindun menceritakan tentang pelitnya Abu Sofyan, Rasulullah marah. Kamu cerita apa kamu? Ya, masa kamu cerita kejelekan suami kamu? Ada Rasulullah negur enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena itu diceritakan untuk tujuan apa? Istifta, minta fatwa. Yang saya kerjakan ini benar atau salah? Yang saya kerjakan ini termasuk pencurian atau bukan? Nah, itu minta fatwa. Ya, maka Rasulullah tidak menegur ketika siapa? Hindun menceritakan tentang keburukan suaminya. Rasulullah menjawab, ya, khuzi ma yakfiki. Silahkan ambil dari suami kamu yang cukup untuk kamu dan anak-anak kamu. Ya, jadi kalau istri ngambil duit suami diam-diam boleh ya? Boleh, ya Bu. Tapi ingat, ibu harus pastikan suami ibu pelit. Ini kalau suaminya nggak pelit masih juga diambilin, nah itu nggak boleh berarti. Yang dibolehkan itu kalau suaminya pelit. Gitu. Kebutuhannya 200.000, suaminya ngasih 500.000. Kan udah lebih tuh kan. Masih ngambil juga. Nah, ini baru salah nih. Ya, bisa disebut mencuri begitu ya. Nah, kalau memang seperti tadi. Jadi apa namanya boleh kalau memang suaminya pelit. Argumen yang ke-4, 5. Nah, ini siapa nih? Fatimah binti Qais, ya, anak perawan. Entah perawan entah janda nih. Ya. Tapi yang lamar 2 loh, Pak. Kalau yang lamar 2 biasanya sih perawan ya, Pak. Ya.
ada dua laki-laki yang melamar. Satu namanya Muawiyah, satu namanya Abu Jaham. Nah, Fatimah bingung, yang mau saya terima yang mana nih, Muawiyah atau Abu Jaham? Konsultasi dulu Konsultasi ke siapa? Kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si fulan dan si fulan ngelamar saya. Yang mana yang harus saya pilih? Gak mungkin lah saya terima dua-duanya. Ya, kalau laki-laki boleh Bu ya. Nah, tapi kalau perempuan masa terima dua-duanya sih? Ya nggak boleh, mesti satu. Terus yang saya pilih yang mana? Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan, ya. Siapa yang ngelamar kamu? Muawiyah. Muawiyah sa'luq la malalahu. Muawiyah itu orangnya malas, makanya dia nggak punya duit. Ya, kere. Malas, anak muda malas. Nggak punya duit, ya. Ente mau jadi istrinya? Nah, gitu. Kemudian Abu Jaham. Abu Jaham itu orangnya emosional. Ya, argumennya dikit. Jadi kalau dia kalah, mati habis baterainya Pak ya. Kalau dia kalah dalam berdebat, maka dia pukul. Ya, orangnya dipukul ketika dia kalah berdebat itu Pak. Ya, ini adalah Abu Jaham, orangnya kayak gitu. Kamu mau jadi istrinya? Ya, nanti kamu sering dipukul lagi sama dia. Oh gitu. Jadi siapa? Ya jangan dua-duanya. Lihat, yang menyebutkan kejelekan Muawiyah siapa? Rasulullah. Yang menyebutkan kejelekan Abu Jaham siapa? Rasulullah. Nah, tuh Rasulullah menyebutkan kejelekan orang lain tuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebaikan daripada siapa? Fatimah binti Qais. Karena pernikahan itu kan nggak sehari dua hari Pak. Ya, pernikahan itu ya selamanya begitu. Kalau nggak ada halal merintang ya selamanya. Yang jelas diniatkan seumur hidup, diniatkan. Ya, kalau kemudian di tengah jalan ada perubahan itu lain lagi. Ya, tapi niatnya tetap seumur hidup. Maka orang itu harus mendapatkan pasangan yang pas. Ya, dan Rasulullah sebutkan kejelekan ini agar Fatimah tidak menyesal ketika dia nanti berumah tangga baik dengan si A ataupun dengan si B. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk sesuatu yang lebih besar. Di situ ada istifta juga, di situ juga ada tahdzir, gitu ya. Tahdzir, peringatan. Ya, jangan sampai kamu terkena keburukan. Kalau kamu terima, nanti bukan bahagia yang kamu dapat, ya, justru kesengsaraan yang kamu dapat. Ya, dan orang-orang seperti kita nih, ya, Ustadz, Kiai itu sering diminta konsultasinya Pak. Ya, wabil khusus yang kenal gitu ya. Umpamanya saya punya mahasiswa, saya punya mahasiswi. Ya, lalu ada orang yang mau menikah dengan mahasiswi saya atau menikah dengan mahasiswa saya. Dia tanya, Ustadz, si fulan murid Ustadz ya, mahasiswa Ustadz ya? Iya. Kenapa? Gimana sih orangnya? Emang kenapa kau nanya? Dia ngelamar saya, gitu ya. Ya, oh si fulan itu, ya orangnya sih pinter, tapi sering molor di kelas. Saya sebutkan saja dia sering molor di kelas, gitu ya. Kalau nilainya bagus, jawabannya bagus, tapi molornya ya juga kita sebutkan gitu. Ya, itu untuk berkonsultasi. Jadi silahkan Anda pertimbangkan sendiri mau terima atau tidak lamaran daripada orang ini. Dan ketika saya menikah pun saya menikahi istri yang dulu mahasiswa Yarsi. Ya, salah seorang gurunya di Yarsi itu adalah dosennya adalah Ustadz Bakhtiar Nasir. Dan saya kenal dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Akhirnya saya tanya, Ustadz, si fulana ini murid Ustadz? Iya. Gimana menurut Ustadz? Saya mau melamar dia. Oh, recommended. Gitu. Beliau bilang gitu, recommended. Ya, ya sudah, alhamdulillah kalau begitu. Kalau beliau bilang tidak recommended, nggak jadi saya.
Ya karena Ustadz Bakhtiar Nasir bilang recommended, ya bismillah. Gitu Pak ya. Jadi keburukan seseorang itu tidak selamanya harus disembunyikan. Kalau ada kepentingan-kepentingan tadi silahkan dimunculkan. Wabil khusus tokoh-tokoh nasional Pak nih, kita bicara tentang tokoh nasional. Keburukan tokoh nasional itu harus diangkat, harus di blow up, harus disebarkan. Kenapa? Karena kalau kita menyembunyikan keburukan tokoh nasional, hancur negeri ini. Betul tidak? Kalau kita menyebarkan keburukan tokoh nasional, selamat negeri ini. Ya, jangan beli istilahnya beli kucing dalam karung. Ya, siapa calon presidennya si fulan? Wah, baik semua. Mana keburukannya? Enggak ada. Begitu naik jadi presiden, hancur kan negara? Kenapa? Karena tidak diangkat keburukannya ketika mencalonkan sebagai presiden, ketika mencalonkan sebagai gubernur. Justru kita mencela-cela, Ustadz apaan itu? Ya, mencela-cela calon gubernur, menjelek-jelekan calon presiden. Kok Ustadz begitu sih? Kok Kiai begitu sih? Kok Habib begitu sih? Kita cela itu. Ya. Mereka berbicara bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Keburukan-keburukan calon-calon itu mereka ungkapkan agar masyarakat selamat. Masyarakatnya nggak ngerti. Ustadznya justru yang dibully dan dilaporkan. La haula wala quwata illa billah.